Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga asik. Hari ini kita menghadiri acara wisudanya Mama Nana nih guys. Kami informasikan bahwa tempat duduk wisudawan dari program Magister dan program Sarjana Fakultas Peternakan berada di sebelah kiri aula. Mohon untuk menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut masing-masing wisudawan. Ini kudu dipegang nggak usah? Ya. Ini. Nah, itu dilipat di bawah aja. Oh, di bawah aja. Yang nanti nitip saya. Iya. Kalau nggak dikembaliin nanti dibeli gitu Ya, ya. ya. Kalau untuk Kami informasikan kepada wisudawan dari program doktor, program magister, dan program sarjana Fakultas Teknologi Industri Pertanian untuk bersiap karena sesaat lagi akan memasuki Prasanasi Harja Dinata. Mau simpen di mobil nggak ya? Nah, ayah pegang aja. Nggak masalah. Baik dulu. Yang mana sih yang ini kan? Yang ini ya? Di program doktor, program magister, dan program sarjana Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran untuk memasuki Prasanasi Harja Dinata. ini tadinya kecil, Bu, nomor ini Ibu salah. Sudah sih. Nah, itu. Langsung lihat. Kami informasikan bahwa tempat duduk wisudawan dan program doktor, program magister, Ya, Bu. dan program sarjana Gimana? Ini Fakultas harus Teknologi dibawa ini. Oh, nanti masuknya ayah gimana? berada di sebelah Kota kiri diundangan. aula. Hah? Pakai undangan. Pak undangan yang tadi. Sesuai dengan nomor urut masing-masing wisudawan. Oh, ini. Ini ya. Ini ya, 225. Di pasang. Di sana. Yang Kami silakan kepada wisudawan dari program doktor, program magister, dan program sarjana Fakultas Hukum Universitas Prasanasi Harja Dinata. Kami informasikan bahwa tempat duduk wisudawan dari program doktor, program magister, dan program sarjana Fakultas Hukum berada di sebelah kiri aula. Mohon untuk menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut masing-masing wisudawan. Dibatasi gaya sesi kedua. Antrian pendamping nih guys.
wisudawan. Bagi yang masih berada di luar aula, kami silakan untuk segera memasuki Geraha Sanusi Harjadinata, karena sesaat lagi upacara akan segera dimulai. Sendiri mas? Sendiri? Iya. Oke, silakan. Mangga. Kami mohon kepada seluruh wisudawan untuk ikut menyanyikan lagu Bagi Negeri, himne Universitas Pajajaran, dan lagu Alma Mater. Serta pada saat mengheningkan cipta, mohon untuk tidak membuka baret. Alhamdulillah dapat tempat yang pas ini guys, enak buat ngambil gambar. Di Environment Universitas Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hoirunisa, perwakilan dari HSI Geologi Unpad yang saat ini bertugas sebagai HSI Officer pada upacara wisuda. Sebelum upacara ini kita mulai, maka alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu safety induction yang akan ditayangkan pada video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Health Safety Environment, Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Istiqomah Lisa sebagai speaker yang bertugas sebagai safety officer pada kegiatan wisuda Universitas Pajajaran. Saat ini kita akan melakukan safety moment. Safety moment adalah briefing singkat mengenai beberapa potensi kecelakaan maupun bencana yang dapat terjadi di tempat Anda berada, yang telah HSI Geologi Unpad kaji dan bagaimana cara Anda mengantisipasi hal tersebut apabila terjadi. Saat ini kita sedang berada di Gedung Geraha Sanusi Harjadinata, kampus Universitas Pajajaran di Pati Unpad. Terdapat peraturan umum yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan dan lakukan selama kegiatan wisuda berlangsung. Yang pertama, dilarang merokok demi kenyamanan bersama, dilarang membuang sampah sembarangan, ubah ponsel Bapak dan Ibu menjadi mode getar atau diam. Saya beri waktu 10 detik untuk mengubah ponsel menjadi mode getar atau diam. Waktu dimulai dari sekarang. Selanjutnya, buat suasana acara. Posisikan diri Anda senyaman mungkin. Dan terakhir, utamakan keselamatan. Kondisi pandemi COVID-19 telah mereda, namun upaya menjaga diri tetap perlu dilakukan. Berikut protokol yang perlu diperhatikan untuk para hadirin. Pertama, menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker selama berkegiatan, hindari menyentuh wajah, menjaga kebersihan tangan, terapan etika batuk dan bersin. Saat hendak bersin dan batuk, tutup mulut dengan lengan bagian atas atau tisu. Dan tetap menjaga pola hidup sehat dengan memakan makanan bernutrisi, berolahraga dan beristirahat yang cukup. Berikut merupakan langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, basahkan tangan dengan air mengalir. Yang kedua, gunakan sabun mencuci tangan secukupnya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan. Yang keempat, gosok punggung dan sela-sela dari tangan kanan dan tangan kiri dan sebaliknya. Yang kelima, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keenam, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang ketujuh,
Tusuk ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Dan kedelapan, tusukkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. 9. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu atau kain bersih. Tahun akademik 2023-2024, sesi pertama pada hari ini diselenggarakan secara hybrid, di mana wisudawan yang mengikuti upacara wisuda berjumlah 412 orang. Wisuda hybrid Universitas Pajajaran gelombang 3 tahun akademik 2023-2024, sesi pertama, Selasa 4 Juni 2024 di Geraha Sanusi Harjadinata, Universitas Pajajaran. Hadirin yang kami hormati, Rektor Universitas Pajajaran memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Keretakan Pajajaran. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh hadirin. Indonesia
Universitas Pajajaran. Mohon pimpinan dan anggota prosesi membuka baret. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan dan khususnya yang telah berjasa bagi pendidikan dan pada Universitas Pajajaran yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Nabil Muhammad Syani dan sari tilawah oleh Saudari Ade Nurul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Padjadjaran membuka sesi pertama upacara wisuda hybrid Universitas Padjadjaran gelombang 3 tahun akademik 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon perlindungan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, upacara wisuda hybrid Universitas Padjadjaran lulusan gelombang 3 tahun akademik 2023-2024 sesi pertama kami nyatakan dibuka. Hadirin yang kami muliakan, upacara wisuda hybrid Universitas Padjadjaran lulusan Universitas Padjadjaran pada hari ini diselenggarakan dengan acara melantik lulusan Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi Industri,
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Hukum, serta Fakultas Ilmu Komunikasi. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Pajajaran tentang lulusan Universitas Pajajaran oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Keputusan Rektor Universitas Pajajaran nomor 865-LKT-WET6-LKT-HK-2024 tentang pelantikan lulusan program doktor, subspesialis, magister, spesialis, profesi, sarjana, dan sarjana terapan Universitas Pajajaran pada upacara wisuda luring dan daring gelombang ketiga tahun akademik 2023-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Pajajaran menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Pajajaran tentang pelantikan lulusan program doktor, subspesialis, magister, spesialis, profesi, sarjana, dan sarjana terapan Universitas Pajajaran pada upacara wisuda luring dan daring gelombang ketiga tahun akademik 2023-2024. Kesatu, melantik lulusan Universitas Pajajaran pada upacara wisuda luring dan daring gelombang ketiga tahun akademik 2023-2024 sebanyak 2.404 orang yang terdiri dari program doktor 145 orang, program subspesialis 19 orang, program magister 278 orang, program spesialis 52 orang, program profesi 447 orang, program sarjana 1.291 orang, program sarjana kampus Pangandaran 8 orang, program sarjana terapan 164 orang. Kedua, kepada para lulusan tersebut diberikan ijazah dan transkrip akademik sesuai dengan program pendidikannya. Ketiga, para lulusan berhak memakai gelar dan atau sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Juni tahun 2024, Rektor Rina India Studi. Selanjutnya kepada Rektor dimohon kesediaannya untuk melantik perwakilan para lulusan sebanyak 2.404 orang pada upacara wisuda luring dan daring gelombang ketiga dari semua program studi. Wisudawan dimohon berdiri. Pelantikan lulusan Universitas Pajajaran oleh Rektor Universitas Pajajaran. Dengan rahmat Allah SWT, saya melantik saudara-saudara sebagai wisudawan lulusan Universitas Pajajaran. Semoga Allah SWT memberikan tuntunannya kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Wisudawan disilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Pajajaran, anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Dewan Profesor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah, Direktur, Kepala Departemen, Ketua Program Studi, Sekretaris Direktorat,
kepala kantor dan manajer, para dosen dan tenaga kependidikan, ketua ikatan alumni, pengurus Dharma Wanita, orang tua wisudawan dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Geraha Sanusi Harjadinata, Kampus Universitas Padjadjaran. Pada pagi hari ini, Selasa 4 Juni 2024, merupakan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dipertemukan secara daring maupun luring dan bersama-sama menyaksikan peristiwa penting dan membanggakan bagi Unpad, yaitu wisuda bagi para lulusan yang telah menyelesaikan studinya di program sarjana dan pasca sarjana Universitas Padjadjaran. Karenanya segala puji dan syukur sebatasnya lah kita sampaikan kehadirat Ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan ridhonya. Para wisudawan dan orang tua wisudawan yang berbahagia, pada gelombang wisuda yang ketiga tahun akademik 2023-2024, saya atas nama Majelis Wali Amanat pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bangga mengucapkan selamat kepada 2.135 wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan menyelesaikan studi di Unpad Universitas Padjadjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, hadir di sini pimpinan Majelis Wali Amanat. Di sini ada wakil ketua Majelis Wali Amanat. Kemudian juga pimpinan Senat Akademik, hadir sekretaris Senat Akademik. Kemudian Rektor Universitas Padjadjaran ke-10 dan ke-11. Kemudian pimpinan dan anggota Dewan Profesor, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dosen serta tenaga pendidikan Universitas Padjadjaran, para guru besar yang hadir di sini, kemudian ketua program studi juga hadir di sini, kemudian ketua ikatan alumni BEM-Kemah serta para pengurus dan pemerintah persatuan, dan terkhusus yang terhormat para orang tua dan yang kami banggakan para wisudawan, para mahasiswa yang kami banggakan dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari yang diliputi kebahagiaan, adalah momen bersejarah tentu saja bagi para wisudawan, bagi para orang tua, para keluarga, dan bagi kami semua. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat sekaligus mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan Anda semua yang telah menyelesaikan studi di Universitas Padjadjaran. Perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat mencapai momen seperti pada hari ini, di mana sebentar lagi Anda akan dilantik menjadi putra-putri Universitas Padjadjaran dan akan menyandang atribut sebagai wisudawan lulusan Universitas Padjadjaran. Oleh karenanya, mari kita beri apresiasi dan aplaus untuk para wisudawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT atas izinnya. Tentu saja kita semua dapat berada di Geraha Sanusi Harjadinata. Terdapat, tadi sudah disebutkan, total wisudawan 2135 dan 40 diantaranya
hadir mengikuti prosesi wisuda secara daring. Dengan tidak melihat besar kecilnya yang mengikuti wisuda secara daring, Unpad berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik dalam bentuk siaran streaming melalui Zoom dan YouTube untuk Anda wisudawan yang hadir secara daring. Karena bagi Unpad, Anda juga adalah bagian kita semua. Hadirin sekalian, wisudawan Universitas Pajajaran, selalu saya ingatkan kepada para lulusan Unpad di setiap wisuda bahwa di luar sana Anda akan menghadapi banyak tantangan yang akan menguji Anda, menguji kelayakan Anda, menguji gelar Anda sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang memiliki skill, sebagai orang yang memiliki karakter yang dibuktikan bahwa Anda adalah lulusan Universitas Pajajaran. Bukan hanya tantangan karena kemajuan teknologi, Anda akan dihadapkan pada persoalan karena banyaknya perubahan yang terjadi di kehidupan bangsa kita. Anda akan menghadapi perubahan iklim lingkungan yang berpengaruh pada tataran ekonomi. Anda menghadapi perubahan peta politik yang berpengaruh pada kebijakan di setiap sistem sosial. Juga ada perubahan perilaku masyarakat yang semakin terpapar globalisasi kebudayaan, serta banyak lagi perubahan lain yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karenanya, kami berharap Anda tetap bisa beradaptasi dalam lingkungan perubahan tersebut dan jadilah tentu saja ke depan adalah pemimpin bagi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Boleh bersama. Jangan ragu-ragu untuk bertekad menjadi pemimpin. Oleh karena boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih. Unpad bukanlah penghasil lulusan pendidikan tinggi belaka. Karenanya Anda wajib mengamalkan dan tentu wajib mencanangkan untuk berkontribusi pada keluarga, pada masyarakat, pada bangsa dan agama. Itu yang kami harapkan sehingga jadilah para wisudawan Unpad sebagai manusia yang berkualitas, kreatif, produktif, dan berakhlak luhur. Inilah yang Unpad sebut sebagai talenta yang memiliki jati diri. Menjadi talenta Unpad adalah bagian dari keikutsertaan Anda semua dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Unpad mempersiapkan Anda menjadi SDM kompeten dan kompetitif di era pendidikan generasi emas yang memiliki peran strategis dalam mensukseskan pembangunan bangsa Indonesia. Lulusan Unpad adalah contoh sekaligus solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Ini hal yang tidak mudah, tapi juga tidak berat tentu saja. Namun tentu saja kami percaya bahwa wisudawan akan dapat menghadapi hal tersebut di atas. Anda telah mencari momen hari ini dan tentu merasakan hal tersebut. Betapa banyak pengorbanan dan kerja keras, juga pengorbanan para orang tua dan keluarga, sehingga Anda dapat mencapai kursi dalam majelis yang agung ini. Dan Anda telah berhasil. Dengan optimisme yang tentu saja tinggi yang Anda perlihatkan pada hari ini, kami yakin bukan hanya senyuman, bukan hanya keceriaan, tapi juga tekad bahwa Anda adalah sebagai SDM berkualitas. Kami sangat yakin kelulusan Anda semua adalah bukti nyata dari upaya mencetak talenta-talenta tersebut yang harusnya terus akan mampu belajar, bertindak kritis, inovatif, menghadapi tantangan perubahan yang ada di masyarakat. Para wisudawan yang kami banggakan, baru-baru ini dunia pendidikan tinggi di Indonesia terkena isu yang mungkin cukup penting sehubungan dengan
biaya pendidikan tinggi yang pada sebagian orang dianggap mahal. Anggapan tersebut tentu saja sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital ini. Anda tentu paham dan sudah merasakan betapa banyak hal baru yang harus Anda kuasai agar siap dengan kompetensi yang diperlukan saat berhadapan dengan dunia di luar kampus. Dan itu membutuhkan tekad kami untuk terus meningkatkan kualitas, dan tentu saja semua itu adalah membutuhkan biaya. Namun Unpad sepakat, sebesar apapun kebutuhan untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, sedapat mungkin perguruan tinggi termasuk Unpad tidak terlalu membebankan seluruhnya pada mahasiswa. Ini sejalan dengan visi Unpad yang selalu akan menyebarkan kebermanfaatannya kepada seluruh masyarakat. Dalam kasus yang ramai dibicarakan baru-baru ini, telah terlihat aksi nyata dari visi Unpad yang selalu berpihak pada mereka yang membutuhkan bantuan. Sebelum adanya kebijakan nasional untuk membatalkan kenaikan biaya pendidikan, Unpad telah konsisten untuk tidak menaikkan secara general. Dan kami juga konsisten untuk memenuhi undang-undang bahwa lebih dari 20% mahasiswa di Unpad itu adalah berasal dari golongan yang memang kurang mampu. Perubahan tentunya ada di beberapa sektor yang tidak dapat dihindari. Namun perlu Anda semua ketahui, Unpad tidak melakukan perubahan menjadi kelas-kelas yang dibutuhkan bagi yang membutuhkan bantuan ekonomi. Yang saya tadi sampaikan, kami tetap menjamin bahwa minimal 20% mahasiswa Unpad itu adalah berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Lalu bagaimana Unpad mengisi kebutuhan untuk membiayai pendidikan yang harus terus naik dan berkembang? Hadirin sekalian, sebagai sebuah perguruan tinggi negeri badan hukum, Unpad memang memiliki kewajiban untuk mencari jalan mendapatkan sumber pembiayaan yang tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah. Unpad PTNBH mengalami porsi bantuan dana pemerintah yang terus makin turun. Ini adalah pekerjaan besar yang penuh tantangan di balik berbagai tanggapan mengenai komersialisasi pendidikan. Selanjutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa ada hal-hal lain yang mungkin Anda semua dan para orang tua bertanya, dari mana kemudian sumber pembiayaan yang untuk keberlangsungan peningkatan kualitas Unpad. Unpad saat ini memiliki berbagai sumber yang antara lain adalah berasal dari satuan usaha, yang satuan usaha itu tidak lepas dari core bisnis Unpad. Misalnya adalah tadi ada Unpad Luhur sebagai platform pembelajaran MOOC. Kemudian juga Unpad memiliki Unpad edX sebagai platform pembelajaran yang didesain untuk menawarkan updating pengetahuan dan keahlian bersertifikat bagi institusi dan kalangan profesional. Jadi kalau para wisudawan setelah ini tetap ingin belajar sepanjang masa, bisa mengakses Unpad edX. Selain itu, Unpad memiliki satuan usaha, misalnya menyediakan layanan bantuan psikologi, layanan bantuan hukum, juga layanan sertifikasi profesi yang tentunya semua dikelola secara profesional. Unpad juga alhamdulillah pada tahun 2023 telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit Unpad di Jatinangor yang segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Upaya ini bukan sekedar menjadi sumber pendapatan bagi Unpad secara ekonomi, namun juga menjadi sebagai saluran untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat. Para wisudawan dan orang tua yang kami banggakan, di luar upaya tersebut, Unpad juga membuka peluang bagi para alumni untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas pembelajaran alma mater tercinta dan membantu adik-adik mahasiswa yang membutuhkan. Unpad membuka kanal dana abadi atau endowment fund, di mana siapapun, terutama alumni Unpad, dapat berkontribusi. Dana abadi adalah penyimpanan dana yang berputar
dananya tidak akan berkurang, namun harus terus bertambah. Apa gunanya dana abadi? Yaitu tentu saja hasil investasi dana abadi itu dapat digunakan. Saat ini hasil dana abadi telah digunakan, di mana dana abadi UNPAD sampai hari ini tercatat bisa dibuka di website sekitar 55 miliar rupiah, di mana porsi yang cukup besar telah disalurkan dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa. Beasiswa tersebut adalah pembebasan UKT disertai dukungan biaya hidup hingga lulus untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan ekonomi, juga para mahasiswa penyandang disabilitas. Ini adalah gambaran kebermanfaatan yang diberikan oleh UNPAD. Kembali saya tekankan, di luar semua prioritas yang dimiliki UNPAD, kami selalu fokus pada kebermanfaatan kepada masyarakat dan keberpihakan kepada yang membutuhkan. Sehubungan dengan itu, kami juga ingin lulusan dicatat tempat dalam mereka tergolong manusia-manusia terbaik dan bermanfaat. Manusia terbaik bukan mereka lulus dengan nilai tinggi, melainkan yang lebih utama adalah memiliki kepedulian dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Kami sungguh berharap kepedulian akan keberlangsungan proses pendidikan tinggi di alma mater tercinta ini juga ada dalam hati sanubari Anda semua yang hari ini resmi menjadi alumni Universitas Pajajaran. Jika kelak Anda sukses dalam pekerjaan, dalam karir, tetap ingat alma mater. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua ikut berbangga hati bersama, karena telah menjadi bagian dari UNPAD yang syarat dengan prestasi. Saat ini UNPAD memegang rekognisi yang dijadikan peningkatan QS Award. Tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat, UNPAD saat ini berada pada posisi 661 dunia menggunakan data tahun 2022. Insya Allah menggunakan data 2023, peringkat tersebut mohon doanya pasti akan lebih menguat. Bukan itu saja, jumlah program studi yang terakreditasi internasional serta unggul secara nasional juga bertambah. Ada 46 program studi yang terakreditasi internasional. Terima kasih. Apa gunanya? Lulusan dari program studi yang terakreditasi internasional paling tidak itu adalah setara dengan lulusan perguruan tinggi terbaik di dunia. Boleh beri tepuk tangan karena juga ada akreditasi lain yaitu unggul dan A secara nasional. Mari kita juga berikan penghargaan pada keberhasilan para mahasiswa kita dalam memenangkan berbagai olimpiade ataupun kejuaraan. Antara lain ada UKM Blitz Unpad meraih podium dalam Rektor Cup UGM 13 dan Kagama Cup 2004. Juga ada tim mahasiswa Fakultas Peternakan, mungkin ada di antaranya, yang meraih gelar dalam 2 lomba esai di Bali dan Mataram. Juga ada prestasi dalam program studi teknik elektro yang berhasil meraih juara pada kompetisi IEEE Robotics Competition di Semarang. Nah, di sini juga ada mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi juga menyumbangkan prestasi dan memboyong berbagai predikat dalam Festival Aji Saka 2024 di UGM, Kominfest 2024 di Atmajaya, kemudian di Drama International Competition serta Party of Public Relations di UIN Sunan Kalijaga. Kita juga mendapat kabar baik dari bidang inovasi di mana sekelompok mahasiswa UNPAD gabungan beberapa fakultas tergabung dalam tim UNIX telah mendapatkan penghargaan dalam kompetisi ITEX 2024 dan World Young Inventors Exhibition di Malaysia melalui inovasi mereka yaitu alat pendeteksi tingkat ekstrogen BioSweet. Masih banyak dan saya mohon maaf tidak sebutkan tambahannya lagi. Para undangan sudah wisudawan yang kami banggakan, bukan hanya para dosen,
tenaga pendidikan dan mahasiswa aktif yang berprestasi pada kali ini, wisudawan hari ini, gelombang ini, ada yang meraih prestasi khusus dan istimewa. Antara lain, pertama, wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Ferli Septi Irwansyah, program studi kimia, program matematika dan kesehatan. Mendapatkan 2 artikel pada jurnal terindeks Scopus Q 1, 2 pada Scopus Q 2, 1 pada Scopus Q 3, 1 pada Scopus Q 4, dan juga Sinta 1, Sinta 2. Banyak karya akademik. Kemudian wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Tafia Hasna Putri dari program studi statistika 8 Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan. Memiliki 3 artikel ilmiah jurnal Q3. Kemudian wisudawan terbaik program subspesialis diraih oleh Saudara Kartika Hapsari, program studi obstetri ginekologi Fakultas. Kemudian wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Kristila Oktaviani dari program studi kedokteran nuklir Fakultas Kedokteran. Kemudian wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Sania Yulianti dari program studi nurse Fakultas Keperawatan yang juga perwakilan dari peserta program didik misi. Kalau kali ini yang pasti hadir di sini, wisuda terbaik dari program sarjana diraih oleh Saudara Rifki Nurpriyan Syahraman dari program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi, mempublikasikan 1 artikel ilmiah pada jurnal Q1, 2 pada jurnal Q2, serta 4 pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Mohon berdiri kalau hadir. Baik, selamat ya dan terima kasih. Kemudian wisudawan terbaik dari program sarjana terapan diraih oleh Saudara Akil Sahid Jaidan, program studi bisnis internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, apresiasi khusus kami berikan kepada wisudawan paling senior secara usia, yaitu Saudara Julias Hasbu dari program doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau usianya adalah 73 tahun 4 bulan 20 tahun. Contoh ya, bahwa kami harap Anda pun belajar sepanjang hayat. Kemudian wisudawan termuda berasal dari program sarjana yaitu Saudari Anissa Nur Safitri, program studi fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan. Lulus di usia 20 tahun 26 hari dan kita apresiasi ya, dan merupakan salah seorang peserta program bidik misi. Selamat kepada yang disebutkan tadi, tetapi kami sangat yakin Anda semua wisudawan adalah yang terbaik. Hadirin undangan berbahagia, di akhir pidato ini kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen dan mahasiswa yang telah bersinergi mewujudkan karya akademik yang direkognisi di tingkat internasional. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para profesor, sejawat dosen, juga para ketua program studi yang kami undang dan terus di sini, dan seluruh tenaga kependidikan yang telah melayani dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Juga terima kasih pada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara prosesi ini. Serta terima kasih pada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti upacara wisuda ini. Sebelum diakhiri, ada sebuah puisi tentu untuk saudara yang ingin saya sampaikan
Puisi ini karya dari Ketua Kantor Komunikasi Publik Unpad, dosen ilmu komunikasi, Saudara Dandi Supriyadi. Puisinya mohon dicerna ya. Kalau kurang bagus-bagus sedikit mohon dimaklumi. Tapi saya membacakan sangat tulus. Puisinya begini. Bukanlah sebuah kebetulan saat engkau dapatkan keberhasilan. Karena sungguh tak ada yang bernama kebetulan selain kebenaran rencana Sang Pencipta. Tiadalah sebuah harga yang kemahalan saat engkau mengejar cita-cita. Karena tak ada yang bernama harga mahal tanpa perhitungan dan jalan menuju kemudahan. Tak bermaknalah sebuah nilai saat engkau hanya mengejar kelulusan. Karena sungguh tak ada nilai lain selain manfaatmu bagi umat dan dunia. Maka bila segala peluh dalam jiwa ragamu telah engkau kuras, percayalah akan kuasanya. Karena baginya yang bermakna adalah semangat dan keikhlasan untuk tak henti belajar. Selamat datang di gerbang wisuda, gerbang awal dunia yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Itu puisi merupakan pesan pada Anda para wisudawan. Jadi saya ulangi, jadilah manusia yang paling bermanfaat. Semoga Allah meridhoi upaya kita dalam belajar agar kita semua menjadi manusia yang bermanfaat dan mendunia. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fauzi, Dede Randian Lubis, Nur Aziza, Yang Budiansyah, Muhammad Makbul Dayan, Nadila Aisyah Putri, dilanjutkan dengan penyerahan ijazah program doktor, program magister, program sarjana, dan program sarjana terapan Fakultas Ilmu Komunikasi oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
Sugi Setianto, Syukri, Hana Silvana, Linawati, Maulina Larasati Putri, Willy Bahtiar, Erwin Pustiman, Silani Bala, Ramadan Bohan, Henny Yusalya, Dodo Suheda, Leria Octavianti, Dedi Rumawan Erlandia, Suhendra Atmaja, Mariana Rista Ananda Siregar, Lilis Puspitasari, Muhammad Syahriar Sugadi, Septiana Yustika Widyadingrum, Tiga Predika Pujian, Syafura Nur Adila, Fitri Farhantunisa, Muhammad Arif Dwiyanggara, Raka Faris Asfali Sutisna dengan predikat pujian, Zahira Rasya Fatimah, wisudawan dimohon berdiri. Pembacaan ikrar lulusan Universitas Padjadjaran diwakili oleh Saudara Raffi Darajat dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kepada Ibu Rektor dimohon kesediaannya untuk menerima ikrar lulusan Universitas Padjadjaran. Ikrar lulusan Universitas Padjadjaran dengan senantiasa memohon petunjuk dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kami, para lulusan Universitas Padjadjaran, berikrar: 1. Akan mengamalkan ilmu
2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater Universitas Padjadjaran. Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh wisudawan. Wisudawan disilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran. Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran dan para tenaga pendidik, pengurus tingkat 4, wisudawan dan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Saya Ilham Rahman, Ketua UPI 4, mengucapkan selamat kepada adik-adik dan anak kakak yang baru saja menyelesaikan pendidikan di alma mater Putra Tercinta Universitas Padjadjaran. Sambutan dari wakil mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti SMSSI. Yang saya hormati kepada anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran, yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran, yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Mahasiswa Universitas Padjadjaran, yang saya hormati Wakil Rektor, Direktur, Dekan Fakultas Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Direktorat di Lingkungan Universitas Padjadjaran, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, yang saya hormati para dosen dan para tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, yang saya hormati orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Universitas Padjadjaran gelombang 3 tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan rekan-rekan semua yang tentu sudah berjuang dengan keadaannya masing-masing sehingga bisa jadi sarjana pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia berjuang bersama, belajar bersama, begadang bersama, terutama teman-teman yang bekerja lebih keras ketika kerja kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa kepada para mama,
para ibu, para bunda, para ayah, para bapak, para bapak yang sudah datang dengan sangat cantik dan tampan, bahkan mungkin lebih cantik, lebih tampan daripada para wisatawan sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas berbagai dukungan, bimbingan, doa kepada kami sampai saat ini. Ya, semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan keberkahan. Seharusnya saya bisa memastikan kita semua para wisatawan itu masuk kuliah ketika wabah COVID-19 terjadi. Jika kita ingatkan kembali, alhamdulillah merupakan suatu keberuntungan Allah izinkan kita bisa hidup sampai sekarang. Begitulah hidup ini. Hidup ini penuh dengan tahapan, penuh dengan proses, penuh dengan ujian dan ujian berikutnya. Maka pun setelah kita menghadapi kesulitan untuk menjadi wisatawan, kita pun kesulitan menghadapi dunia kerja dan kesulitan menghadapi bagaimana kita bermasyarakat nanti. Oleh karena itu, sebagai seorang sarjana komunikasi, disebutkan dalam model komunikasi Laswell bahwa unsur terakhir dari komunikasi itu adalah efek, dampak. Maka saya pesankan kepada teman-teman dalam mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang memang kita suka untuk kerjakan dan itu pun juga memiliki dampak efek untuk masyarakat di sekitar kita dan untuk lingkungan dan kemanusiaan. Namun dengan banyaknya paparan dunia luar, kita itu kadang sulit bersabar dengan kerjaan yang tidak dapatkan. Siapa di sini yang pernah merasa insecure melihat beranda LinkedIn-nya? Itulah kita. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menilai seberapa berharga diri kita di masyarakat, atau yang investing sebut dengan social comparison. Nah, masalahnya social comparison ini jika terlalu tinggi, jika kita membandingkan yang terlalu tinggi, kita akan menjadi malas dan sombong. Namun jika pembandingan menjadi terlalu rendah, kita akan menjadi stres dan putus asa. Oleh karena itu, mungkin lebih baik kita bandingkan diri kita dengan 3 masa lalu. Apakah sudah lebih baik dari hari kemarin? Apakah sudah lebih baik dari pekan kemarin, bulan kemarin, atau tahun kemarin? Karena pada akhirnya teman-teman, setiap orang itu punya titik nolnya masing-masing. Setiap orang itu punya modal dan privilege-nya masing-masing.
Rektor Universitas Padjadjaran menutup sesi pertama upacara wisuda hybrid Universitas Padjadjaran gelombang 3 tahun akademik 2023-2024. Sebelum upacara ini ditutup, izinkanlah kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara dalam menyelesaikan studi di Universitas Padjadjaran. Kami berdoa semoga saudara-saudara akan sukses berkarir di masyarakat. Amin. Kami juga menitipkan agar saudara-saudara dapat menjaga citra sebagai alumni Universitas Padjadjaran. Kepada para orang tua wisudawan yang berbahagia, atas nama Universitas Padjadjaran kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak dan Ibu menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan pendidikan tinggi. Kami pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Padjadjaran untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada para wakil dekan dan ketua program studi yang hadir di sini yang telah membimbing serta mendampingi putra-putri terbaik Universitas Padjadjaran selama menempuh bangku perkuliahan. Mohon berdiri para wakil dekan dan ketua program studi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Juga terima kasih di podium telah hadir Wakil Rektor, Dekan, para guru besar yang telah menyaksikan kebahagiaan saudara-saudara wisudawan sekalian. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robi, upacara wisuda hybrid Universitas Padjadjaran lulusan gelombang 3 tahun akademik 2023-2024 sesi pertama ditutup. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Hasbini MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan doa agar kiranya kita diberikan kesehatan, keselamatan dan kebaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya kepadamu kami panjatkan. Salawat dan salam bagi Nabi dan Rasulmu junjungan alam Nabi Muhammad SAW kami panjatkan, para kerabat dan para sahabatnya serta pengikut setianya hingga di akhir zaman. Ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dalam suasana penuh nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, terimalah rasa syukur kami meskipun kami sadar bahwa syukur kami tidak sebanyak nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karenanya, maka ajari kami untuk senantiasa dapat bersyukur kepadamu.
kepada kedua orang tua kami, kepada para guru yang telah mengajari kami, dan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kami, mengantarkan kami pada pencapaian saat ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah apa yang telah kami raih, kami capai dan kami peroleh saat ini penuh berkah dan maslahat bagi kami, alma mater kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu dan pengetahuan yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai penguat motivasi kami untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas ibadah kami kepadamu dan pengabdian kami kepada sesama makhluk-Mu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang serakah, dan dari doa yang tidak mustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi kami dengan kebaikan dalam hidup kami di dunia ini, dan tempatkan kami dalam kehidupan yang baik di akhirat kelak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berdiri. Himne Universitas Padjadjaran. Rektor Universitas Padjadjaran akan meninggalkan ruang upacara.
12.